Selamat berjumpa dengan channel Bio Asik. Rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran biologi kita tentang jaringan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Materi jaringan tumbuhan, kompetensi dasar 3343 adalah menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Kompetensi dasar 43 menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada tumbuhan. Indikator. Indikator pertama, menganalisis jenis jaringan pada sel tumbuhan. Kedua, menganalisis macam jaringan pada organ tumbuhan. Ketiga, membedakan jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Indikator pertama, pengamatan macam jaringan melalui gambar. Nah, berarti kita akan lihat ada berapa macam jaringan pada tumbuhan. 1. Jaringan epidermis. 2. Jaringan parenkim. 3. Jaringan penyokong terdiri dari sklerenkim dan kolenkim. 4. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan fluim. Lihat bentuk dari jaringan epidermis, tipis, satu lapis. Nah, sedangkan jaringan parenkim, jaringan yang tampak memiliki banyak kloropas karena dia bisa berfotosintesis. Juga ada yang menyimpan zat makanan, jadi jaringan dasar yang hidup. Sedangkan jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim, jaringan dasar tetapi yang sudah mengalami pertumbuhan penuaan, perkembangan. Kolenkim sudah mengalami banyak penebalan di dindingnya, tetapi sebagai sel dia masih hidup dan akan memperkuat pohon sehingga pohon tidak cepat tumbang. Contohnya ya kulit pohon yang keras itu yang menyebabkan pohon kuat walaupun diombang-ambing angin. Berikutnya adalah sklerenkim. Sklerenkim itu jaringannya udah mati, ya kayu lah. Dan dia akan memperkuat tanaman sehingga akan berdiri kokoh karena ada kayu itu. Sedangkan jaringan pengangkut ada xilem dan fluim. Xilem itu jaringan yang permukaannya itu berlubang-lubang. Nah, ada berbagai macam bentuk sih sebenarnya. Namanya tracheid. Jadi lubang yang kecil inilah yang mampu menarik air dari tanah ke daun. Jaringan pengangkut berikutnya adalah fluim. Fluim itu adalah jaringan yang memiliki lubang di permukaan jaringan sehingga disebut nama lainnya pembuluh ayak, yang tentu fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Nah, coba kalian simpulkan ada berapa macam jaringan pada tumbuhan. Iya, 6 ya. 1 jaringan epidermis, 2 jaringan parenkim, 3 jaringan kolenkim, 4 sklerenkim, 5 xilem, 6 fluim. Jelaskan ciri-ciri dari jaringan epidermis, parenkim,
kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem? Silahkan dijawab di kolom komen. Kalian boleh membenarkan atau menanggapi jawaban teman kalian. Oke, selamat belajar dan nanti kelanjutannya akan dilanjutkan belajar dengan indikator kedua dan ketiga. Salam the best anak-anakku yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.